Oke, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke materi selanjutnya. Ini adalah materi terakhir di dalam sebelum UTS. Ini kita akan bahas mengenai DRP lagi ya. Cuman ini DRP tentang yang bagian kedua. Ya. Sebelumnya Anda sudah paham dulu di bagian pertama ya untuk perhitungan dalam DRP atau Distribution Requirement Planning. Jadi sebagaimana kita ketahui ya ada DRP, Distribution Requirement Planning, ada Distribution Resource Planning ya yang dimana untuk menentukan kapan, di mana dan berapa banyak persediaan distribusi yang dibutuhkan ya. Dan juga untuk berapa sih sumber daya yang diperlukan untuk distribusi dan penyimpanan pada suatu tertentu. Ibaratnya berapa kebutuhan dari kapasitas pengiriman yang akan kita kirimkan ke pelanggan atau ke konsumen. Ya. Nah ini uh, perbedaan dan persamaan antara DRP dan yang RP ya. Ini kita sudah bahas di part pertama. Jadi kalau di manufaktur ya itu adalah MRP, Material Requirement Planning. Kalau misalnya di distribusi itu Distribution Requirement Planning. Yang intinya kedua aktivitas ini sama yaitu untuk membuat MPS ya, Master Production Schedule ya. Dengan adanya DRP, dengan ada MRP, maka DRP ini akan membuat suatu kebutuhan distribusi kapan sih schedule-nya sehingga nanti bisa untuk membuat perencanaan eh, perencanaan dari bahan bakunya ya gitu. Seperti itu. Jadi ini cocok DRP MRP ini kalau kita kombinasikan dapat digunakan untuk metode sistem produksi yang make to order ya seperti itu. Oke, ini ya contohnya lebih sama. Jadi WR1 dia akan memberikan kebutuhan berapa sih yang cocoknya untuk diproduksi atau dikirimkan. Nah ini ya, ini sudah kita pelajarin kemarin perhitungannya. Jadi saya hanya menjelaskan eh, tambahannya. Jadi kalau di sini kan kita lihat ya eh, warehouse A, warehouse B, warehouse C ya dia sudah dapat kita dapat PO rilisnya sehingga kita turunkan ya. Jadi sebenarnya di central warehouse itu butuhnya berapa. Nah, kemudian kita hitung lagi menggunakan metode perhitungan DRT. Ya, seperti ini ya. Ini silakan Anda bisa pelajarin ya, Anda latihan aja. Kemarin sudah saya kasih contohnya. Nah, ini jadi ini adalah central warehouse-nya sehingga berapa kebutuhannya. Oke, nah ini adalah untuk mendukung DRP juga untuk mendukung bagian marketing ya, pemasaran. Jadi mengetahui kapan nih peaknya atau kapan permintaan itu tinggi sehingga DRP itu bisa memenuhi kebutuhan dari pengiriman barangnya. Ya, bisa juga dalam ini ya kebutuhan dari si salesnya ya. Jadi ini kita hitung dari central warehouse-nya dulu, ya warehouse-nya berapa, gross requirement-nya, kemudian dapat rilis, ya rilisnya berapa, kemudian nah ini menjadi untuk di proses pada bagian packaging ya. Jadi karena di salesnya adalah kebutuhannya seperti ini ya, 25 sampai ini ya, maka dia akan masuk menjadi untuk packaging lainnya ya. Jadi ingat konsep dari make to order ya. Berarti dari proses downstream dulu ya, dari proses hilir sampai ke kebalikannya ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Oke, nah ini adalah perhitungan allocation of shortage ya atau lokasian kebutuhan distribusi ya. Di sini sebagai contoh misalnya ada central warehouse stoknya 225, ada warehouse Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya ya. Safety stoknya adalah segini ya diketahui ini OH adalah on hand-nya, kemudian kebutuhan per minggunya adalah seperti ini ya. 40, 40, 40, 40, kemudian hariannya ya dibutuhkan 8. Ya ibaratnya per minggu ini harus terpenuhi 40, namun per hari harus terpenuhi 8. Ya, seperti itu. Dan juga selanjutnya.
Dalam kondisi tertentu, central warehouse mengalami kelebihan barang yang akan didistribusikan ke warehouse. Ya, dia akan mendistribusikan ke warehouse. Maka, supaya untuk alokasi produk itu secara adil, dapat digunakan metode namanya adalah fair share method ya. Berapa yang akan di-share. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan. Jadi ini tadi soalnya ya. Central warehouse, kebutuhan per minggu, ya dan hariannya. Maka untuk perhitungan fair share methodnya adalah jika diketahui bahwa jumlah hari dalam sistem tersebut adalah 9. Jadi dalam suatu sistem ya ditentukan udah jumlah harinya adalah 9. Maka alokasi pengiriman tersebut adalah kita hitung dengan cara seperti ini, kita buat lagi tabel ya. Ini ada warehouse, ada kolom daily usage, ada kebutuhan sehari-hari, kali days usage-nya tadi ketahui adalah 9 dalam sistem, safety stock, kemudian run out requirement, on hand, distribution from center, dan last to run out. Ya. Kita masukkan di sini Jakarta, kebutuhan hariannya adalah tadi 8, 10, 7, 12, 3. Ya. Kemudian diketahui days usage-nya adalah 9. Dan kita ketahui adalah safety stock-nya ada 12, 15, 10, 18, 5. Ya. Nah, maka kita akan menghitung ini run out requirement-nya ya. Run out requirement contohnya adalah daily usage ya 8 ya dikali 9 kemudian tambah 12 sama dengan 84 ya. Dan begitu juga untuk daerah Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Nah, kemudian kita masukkan ke on hand ya. On hand-nya kan sudah ketahui ya. Jadi persediaan awalnya ada 28, 47, 42, 64, 12 ya. Ini maka distribution from centernya kekurangannya berapa? Karena dia butuhnya 84. Sedangkan ada 28, maka 84 dikurang 28 sama dengan 56, 58, 53, 31, 62. Oke. Kemudian kita dapat juga menghitung days to run out-nya berapa hari. Untuk menghitung days to run out-nya adalah kita dapat ketahui ya run out requirement-nya 84 ya. Jadi kebutuhannya adalah 84, 105, 73, 106. Maka dia berapa kali sih dia akan habis, yaitu 84 dibagi dengan 8, maka dapat 10,5 hari. Begitu juga kelas 5 dibagi 10, yaitu adalah 10,5 hari. Maka dapat diketahui bahwa untuk pengirimannya adalah setiap di 10,5 hari ya, atau kita bulatkan bisa di 11 hari ya, seperti itu. Nah, ini adalah keterkaitan sales and operasional dalam dan MPS Master Production Schedule ya. Jadi kalau SNOP Sales and Operation Planning ya atau operasional itu product family level, channel demand, logistik resource planning ya. Kalau Master Production Planning item level channel demand dan logistik capacity plan. Apakah itu? Ya, kita akan bahas di sini. Jadi ada istilahnya namanya LRP ya, Logistics Requirement Planning. Ya. Kita langsung saja di sini. Ya, jadi kalau misalnya logistik resource requirement planning itu berhubungan dengan agregat ya. Jadi ada inventory investment report, transportation planning report, warehouse space report, labor and equipment report. Nah, ini nanti bisa dicari kira-kira perhitungannya dengan menggunakan DRP. Oke. Nah, ini ya. Jadi sama ini bisa dihitung dengan menggunakan metode DRP ya. Ini MRP, ini adalah DRP ya. Seperti itu. Oke, ini fungsi dari DRP ya, SKU ya, Stock Keeping Unit Klasifikasi ya. Jadi ada berapa stok, replacement strategi, pengisian kembali, forecasting, peramalan, inventory planning, dispatch requirement taking into account stock, lots and replenishment frekuensi ya. Kemudian sampai ke stock rebalancing tools ya. Jadi banyak fungsi untuk DRP. Oke, baik sampai di sini dulu materinya. Jadi ini adalah materi terakhir sampai UTS. Anda pelajarin lagi. Selamat belajar. Semoga sukses dalam ujian UTS-nya.